Iya, saya udah bertobat, udah ampun deh. Saya nggak mau lagi nyenggol-nyenggol orang lain, artis lain. Saya ini belum tidur. Lihat aja mata saya masih sembab. Saya shock hari ini. Masih mukanya masih bengong kayak nggak nyangka dan ngerasa jadi orang yang jahat gitu sayanya. Jadi saya maksudnya bukan mau seperti itu, cuma mau ngelawak gitu. Maksudnya biar rame, biar viral. Nah saya tuh pengen mengisi warna-warnain aja apa yang ada. Tapi maksudnya gak nyangka kalau pendapat sendiri itu padahal cuma bercanda gitu, gak maksud suruh cerai. Terus ada yang paling parah tuh ustadz-ustadz pada keluar. Ya, saya nggak mau lah seorang Pinkan menjadi dibenci sama ustadz. Aduh, bener-bener innalillahi deh. Saya bener-bener sedih melihat saya sendiri tuh kaget, dihujat kayak orang abis ngapain gitu loh, suatu kejahatan yang malu gitu loh. Nah, gak nyangka saya cuma mau beli susu buat anak biar viral. Namanya pengusaha juga usaha loh teman-teman, jangan salah. Jadi saya cuma mau beli susu anak aja, makanya saya bikin viral biar anak-anak saya biar ada punya HP baru, punya apa ya namanya usaha ya Mbak, harus pintar bikin apa gitu. Namanya kita mau cari viral ya, namanya tuh orang otak dagang ya aku. Tadi malam udah berubah total, jadi saya nangis tadi malam. Gara-gara saya belum tidur, saya ini juga tidur sampai kayak orang erep-erep ya, tidur kebangun lagi gitu. Dari malam masih gak bisa tidur, kayak orang rasa bersalah gimana sih. Saya udah rasa jadi orang paling jahat sedunia. Saya makanya, gimana soal pembunuh ya, saya begini aja saya udah rasa membunuh fansnya Leslar gitu. Jadi saya merasa menjadi orang yang loser gitu, menjadi orang yang sama sekali tidak berdampak gitu. Maksud saya kan mau ada message di balik itu yang baik gitu, ceritanya sok-sok mau pro kemana apa gimana, kayak sok-sokan gitu lah Mbak, biar viral, biar cari duit buat anak-anak gitu. Fansnya Lesti itu parahnya tuh di YouTube Mbak. Mereka ustadz-ustadz tuh berkumpul Mbak, terus mau nyerang aku gitu. Takut Mbak, saya pipis di celana, mencret, sumpah saya mencret lu ke kamar mandi lu 20 kali. Saya gak bisa jadi artis viral, ternyata gak kuat. Kena mental, iya gue gila beneran. Yang tadinya gak gila, gue jadi gila beneran. Mendingan, tapi gue masih shock Mbak. Gue mendingan Mbak, gue bisa napas. Tadi malam gue gak bisa napas. Ini gue batuk nih sampai TBC nih gue nih. Gara-gara gue mencret sampai 20 kali. Lihat di mata gue sembep. Gue nangis lah liatin Lesti jadi sosok yang jahat, ngomongin Maya. Nggak gitulah. Pinkan nggak bisa begitu ternyata, nggak bisa jadi orang begitu ternyata aku orangnya gitu. Nggak bisa jahat tuh, nggak bisa aku orangnya, nggak bisa ternyata gitu. Aku mau coba jadi sosok yang arogan, yang wow gitu, biar wow kali, yang cetar ya. Mendingan bulu mata aku aja yang cetar. Kalau orangnya mah oneng aja dah, mendingan oneng. Si oneng mah oneng udah, kagak nggak tahu dah orang desa. Saya mah nggak ngerti TV gitu, makanya mulut saya juga kayak orang desa gitu, nggak ngerti, nggak mikir panjang gitu Mbak. Kayak dan waktu kita ngomong kayak ada setan lewat gitu nyuruh kita yang enggak gitu. Iya, karena kan waktu kita bikin viral yang kayak aku bilang aku tidur sama 5 cowok itu kan viral. Aku seneng gitu loh Mbak, viral gitu. Nah aku mau bikin lagi nih apalagi. Nah jadi aku nyenggol-nyenggol artis-artis, ya memang bener viral. Tapi viralnya membawa musibah. Jadi itu adalah selamatan adat Bali, karena kan rumahnya di Bali, terus kan kita tinggal di Bali. Jadi ya udah selamatan adat sini gitu. Jadi itu semacam selamatan untuk rumah baru, mengubah perkarangan jadi tempat tinggal. Kita baru pindah ini kan ya orang-orang juga udah pada tahu itu rumah suami yang bangun kan dari awal waktu
suami ngajak kawin tuh kan ngajak kawinnya pakai blueprint desain rumah gitu. Itu kira-kira udah setahunan lebih. Akhirnya udah jadi, sekarang kita masuk rumahnya gitu. Jadi ada musibah iya, kehilangan, kerugian 10 miliar itu iya bener. Cuma itu kerugiannya aku, itu usaha aku yang aku pikir aku bisa muterin uang. Tapi ternyata ya namanya musibah, aku dijual-jualin mobil aku tanpa sepengetahuan aku, ya mau gimana lagi. Aku bisa sekarang ya cuma bisa berusaha mengais keadilan lah, memperjuangkan hak-hak aku. Ya kita kalau teman susah nanti kita tolong. Rafinya baik banget, habis acara aja berapa hari kemudian masih japri aku gitu. Tapi aku tetap bilang enggak, makasih, aku masih ada suami aku gitu. Kalau saya sendiri itu aja, paling saya tuh kan udah ada rencana planning, kayak misalnya saya kredit rumah, saya udah ada rencana planning bayarnya gimana. Makanya kan kemarin mungkin 2 tahun lalu tuh saya sempat pensiun jadi artis, saya berhenti, saya pindah ke Bali karena saya tahu saya udah ada yang bisa untuk melunasin cicilan rumah saya gitu. Apalagi saya kemarin mikirnya saya bisa muterin uang, kemarin saya mikirnya oh ya dengan cara ini mungkin saya bisa Ada sustainable income gitu. Tapi ternyata sekarang kan kenyataannya ini jadi sebuah musibah buat saya gitu. Jadi ya udah, rencana-rencana saya berantakan gitu. Jadi KPR rumah yang saya harusnya bisa bayarin cicilannya, sekarang nggak bisa saya bayarin, cicilannya nunggak, bunganya terus jalan gitu. Jadi saya berpikir paling bijaksana ya saya udah pusing masalah ini, saya juga nggak mau pusing masalah cicilan, karena cicilannya bukan sebulan 2 bulan, tapi masih bertahun-tahun lagi. Berapa bulan, sorry? 3 bulan. Itu dia resesi kan 2023, itu juga yang saya pikirin. Rumah saya kan KPR, kita nggak tahu kalau bunga floatingnya bakal naik atau enggak di resesi 2023. Kalau bunganya floatingnya naik, hancur lah saya, makin habis saya. Makanya itu saya bijaksananya adalah saya mau nggak mau saya lepas rumahnya. Saya tahu itu rumahnya saya beli buat Al-Barak, tapi saya yakin kedepannya kalau saya ada rezeki, saya pasti bisa kasih hadiah yang lain buat anak saya gitu. Jadi banyak alasan lah mengapa saya harus melepas rumah saya gitu. Jual ini, lalu saya bayar dia. Malah kalau saya ngelakuin itu bisa jadi bumerang di dalam rumah tangga kita, ya kan? Belum tentu. Jadi mau dibilang support, saya sangat support kok. Cuma memang lagi kena musibah, ya kan? Apalagi kalau kita nggak salah, ya sudah kita ngadepin aja musibahnya. Aku sering bilang sama dia, jangan pernah takut. Kalau kita salah, jangan pernah mundur. Selama kita benar, selama kita yakin bahwa kita tuh tidak salah dan ada bukti keras, kita akan berjuang mau gimana pun. Apalagi Indonesia negara hukum, ya kita akan fight dan kejar keadilan kita. Jadi kalau masalah rumah mau dijual mau disewa, itu balik lagi guys, itu hak istri saya. Sebelum dia nikah sama saya, dia sudah, itu haknya dia, ya kan? Kalau emang buat dia, menurut dia itu lebih pantas dan lebih baik, ya sudah, nggak apa-apa. Mau itu pun tidak dilakukan, ya sudah, memang duit yang dia rencanai untuk bayar kreditnya sekarang tidak bisa karena ada musibah, berarti ada plan B. Sesama kita harus mikirin gimana caranya kita harus bayar kredit ini ke depannya dengan saya sekarang di hidupannya dia. Jadi kita sekarang kerja bareng karena kita udah menjadi satu. Jadi jangan menggiring opini, suaminya ini nggak ada duit ya. Well, oke, buat kalian kalau emang terasa saya nggak ada punya duit, nggak apa-apa. Toh saya nggak kasih kalian makan, saya kasih istri makan yang paling penting, ya nggak? Apalagi anak dan juga sekolah yang benar. Itu yang paling penting, itu yang saya utamakan. Kayak gitu. Jadi support system saya benar-benar di mental dan fisiknya dia. Kan kemarin emang nggak bisa deh, banyak kegiatan gitu ya, Belum lagi kayak ngurusin semuanya dari pindah venue dalam waktu yang cepet banget, sesingkat itu gitu kan, mepet banget. Terus ngurusin semuanya biar berjalan dengan baik, maksudnya maunya mateng gitu semuanya kan. Jadi mungkin agak kecapean, jadi perutku keras. Jadi ya udah, aku nggak, sebenarnya dokter nggak kenapa-napa, cuma nggak mau sotoy, nggak mau nebak-nebak gitu. Jadi kita semalam ke rumah sakit, ke UGD, puji-Tuhan baik. Terus udah gitu di CTG tuh kemarin di UGD. Terus tadi pagi juga langsung kontrol ke dokter Tom. Walaupun harusnya jadwalnya tanggal 2 Desember deh. Cuma aku mintanya langsung
pagi ini supaya lebih tenang karena nanti tanggal 30-nya syuting, baru habis itu aku mau bed rest gitu. Soalnya bentar lagi sudah mau melahirkan. H+1 setelah acara Song Joong Ki gitu kan. Terus pas pulang tuh aku berasa perutku keras banget. Karena aku dulunya udah pernah pas sama Bible emang pas sekitar 36-an minggu tuh udah sempat kontraksi juga. Dan ini kan udah 35 minggu. Jadi aku lebih aware aja sih, maksudnya daripada sotoy-sotoy. Jadi aku hubungin dokter aku, terus dokterku bilang ya udah kalau gitu ke rumah sakit aja gitu, langsung di CTG buat dicek. Ya perutku keras banget. Dan pas nyampe rumah sakit lembek perutnya. Jadi 20 menit di CTG tuh dikasih tahu suster nggak ada kontraksi. Jadi udah dicek, terus dicek detak jantungnya juga. Terus udah gitu besokan paginya aku langsung dikontrol. Harusnya kan aku tanggal 2 Desember jadwalnya. Cuma aku udah langsung kontrol buat cek kayak ketuban, buat cek tali pusarnya kelilit apa enggak. Soalnya ternyata kata dokterku kalau perut lagi keras itu kalau anak gerak itu kurang peka ibunya karena lagi keras. Jadi misalnya aku tadinya mikirnya kok kayaknya gerakannya lemes, padahal biasanya nendangnya tuh kencang banget gitu. Jadi ya biar nggak sotoy, aku mendingan cek aja gitu. Sebenarnya udah dari hari Senin soalnya kan pindahin venue untuk meet and greet apa segala macamnya kan kita ngurusin juga ya. Jadi kayak mungkin pikiran ya mungkin nggak capek, cuma otaknya mungkin nggak bisa berhenti mikir, jadi kebawa gitu. Jadi dari Senin udah mulai mules dan aku udah dikasih obat. Dan Feli suka ada gerakan-gerakan kaget yang kayak iya gitu-gitu enggak yang karena lucu. iya soalnya masalahnya kan Bible udah nggak bisa diem, dia kan apalagi nge-gym, jadi kayak dia udah manjat, udah apa, kadang tuh gitu perutku jadi tek lagi. Sedangkan itu santai-santai, sebenarnya ada Hito atau ada mbaknya Bible juga di sampingnya, cuma aku kayak awas aduh gitu terus. Iya karena mungkin terlalu padat. Digeber terus kan. Iya gitu, dan kalau yang pertama malah aku pernah dirawat inap kan pas Bible, pernah dirawat inap, terus aku juga ke UGD sering banget kalau ke Bible. Kalau sekarang baru pertama kali sih, jadi maksudnya aku nggak mau yang kayak karena terlalu sibuk kerja terus kayak kesannya jadi cuek gitu loh. Aku takut kenapa-napa, jadi mendingan aku ke UGD buat ngecek. Aku kalau di rumah lebih banyak tiduran nyamping kiri kanan ya, drakor. Terus main sama Bible, tapi biasanya karena Bible udah aktif banget, bener-bener lari kesana sini, gak aneh kan ngerangkaknya cepet terus udah mulai mau jalan gitu. Biasanya aku tiduran doang di sofa ngeliatin dia gitu, tapi tetap main-main. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.